Bukunya berarti nanti akan saya coba cari gitu ya Mbak Lia. Nah, tadi soal Magic Blocks. Nah, mungkin tadi Mbak Lia sempat mention Magic Blocks ini boleh spill dikit nggak? Itu tuh apa sih gitu kan? Ya, kita perusahaan AI yang membuat, kita sebuah platform yang membuat AI sales agents ya. Mhm. Dan kita punya sales DNA, artinya kita tuh bukan sekedar chatbot biasa gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman di sini udah familiar dengan at end, biasanya itu kan ada workflow tertentu Hmm. ya, Hmm. yang kayak dari A sampai sampai Z itu udah ada jalannya. Nah, kalau Hmm. kita tuh multi prompt dan multi journey gitu. Nanti Hmm. aku juga bisa show sih. Jadi intinya adalah chatbot kita tuh kayak orang, kayak manusia. Kita bilangnya Oke. sell like a human at scale gitu, Oke, ya oke. kan? Ini Jadi menarik, menarik. bisa nanti aku juga bisa demoin sih. Jadi kayak bisa kayak kalau misalnya kita ngaco ngomongnya dia tuh Hmm. bisa manuver gitu, bisa manuver balik. Ya Oh, arahin ke penjualan tetap. Jadi nggak apa ya, nggak ngilang gitu. oke, Meskipun oke. kita ngomongnya ngaco. Sip. Oke, selamat malam para kadet yang malam hari ini sudah join. Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang di Ruang Henti Digital. Buat yang belum tahu Ruang Henti Digital itu apa, jadi ini adalah komunitas yang dimiliki oleh Trumbekling. Nah, malam hari ini kita akan sedikit webinar bareng dengan salah satu speaker. Jauh nih ya, jauh nih, beda 4 jam dari kita. 3 jam ya harusnya ya, 3 jam. Yes, 3 jam, 4 jam dari kita. Hopefully dia masih semangat untuk berbagi insight. Nah, saya mau tahu dulu dong yang malam hari ini udah standby gitu ya. Mohon maaf, kemarin sepertinya ada kesalahan. Jadi harusnya dimulai jam 7 tapi di poster sosial medianya itu 7.30. Ya, jadi kita mulai jam 7 ya, jam 7 malam hari ini. Jadi kita start buat yang nanti datang belakangan biarin deh. Ya semoga mereka tetap datang di saat yang tepat. Jadi materinya itu masih bisa kebagian. Baik, nah sebelum mulai saya izin untuk membagikan sebuah informasi dulu kepada para kadet semua ya. Harusnya sudah muncul di layar. Sudah. Kalau misalkan sudah, kasih emoticon jempol dong. Kalau sudah muncul, kasih emoticon jempol. Nah, yuk nyariin jempolnya di mana tuh? Nyari jempolnya di mana nih? Boleh di chat ya. Tinggalin kalau apa namanya icon jempol ya atau angka 6 deh gitu ya. Angka 6 kan mirip kayak jempol tuh angka 6. Coba setelah melihat layarnya sudah berubah ya, harusnya sudah sih ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa? Nah, ini tema malam hari ini kita ya, tema malam hari ini kita adalah building AI sales agent. Nah, buat yang suka kesulitan nih ngehandle berbagai macam inquiry, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, pasti pengen dong ya ada yang bantu untuk balesin chat, ada yang bantu untuk atur jadwal, bantuin untuk ya minimal jadi prospek yang bagus lah buat bisnis kita. Karena percuma website udah punya traffic banyak, tapi kalau misalkan nggak ada yang bisa following up, nanya-nanya. Nah, malam hari ini topiknya tentang itu. Gitu ya, malam hari ini topiknya tentang itu. Kita akan bikin AI sales agent yang akan ngebantu bisnis kamu untuk bisa cuan di 2026. Amin. Gitu. Nah, malam hari ini kita nggak sendirian, tapi nanti saya sembunyiin dulu di belakang layar gitu ya. Kita kedatangan Chief Communication Officer dari magicblocks.ai ya dengan Lia Golich. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu kan siapa itu Lia Golich dan apa itu magicblocks.ai dan kita akan dengarkan bersama-sama topik yang akan disampaikan. Oke. Tadi saya udah sempat bilang bagi yang belum tahu Ruang Henti Digital itu apa. Jadi ini komunitas yang berada di naunganfrombacklink.com yang berada di naunganfrombacklink.com. Jadi kita ini adalah media agensi dan di dalam media agensi ini kita punya komunitas. Nah, ini sebagian kecil anggota komunitas kita. Jadi Ruang Henti Digital ini adalah grup WhatsApp channel ya. Anggotanya itu kalau boleh sombong, asik, boleh sombong. 500 anggota aktif ya. Jujur
Kalau misalkan ada yang mau join ke Ruang Henti Digital, saya suka disclaimer dulu atau para sertu suka disclaimer dulu. Tolong ya, kalian bersabar. Kenapa? Karena grupnya ini berisik banget. Saking berisiknya, ketika kita hitung, gitu, ya, kita udah pernah coba untuk melakukan riset, percakapannya itu bisa sampai 4 thread ya. Bayangin 4 thread itu kan panjang ya. Jadi sekitar rata-rata 4 percakapan per jam gitu ya. Per jam itu bisa sampai 4 percakapan, itu udah kita coba risetkan. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau join boleh banget ya. Cara joinnya adalah dengan scan QR code yang ada di bawah. Nah, kalau misalkan kalian pengen join, emang apa sih yang bisa kita dapatkan? Minimal kalian bisa brainstorming gitu ya, brainstorming. Dan brainstormingnya ini bukan hanya secara online via WhatsApp, tapi kalian bisa ajak ketemuan juga secara offline. Karena member RHD ini tersebar luas, yang sejauh ini yang sudah kita data, itu berada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar. Ini 5 kota terbesarnya. Tapi di luar dari 5 kota terbesar ini, ada member-member RHD lain, kayak di Padang, terus kemudian ada di Maluku, terus kemudian ada di Nusa Tenggara Barat juga. Pokoknya dari Sabang sampai, belum sampai Merauke sih, tapi dari Sabang sampai hampir Merauke itu anggota RHD ada. Nah, jadi siapa tahu bisa diajak ketemuan, boleh banget. Terus apa yang bikin komunitas ini beda? Yang bikin komunitas ini beda adalah suportifnya. Kita mengedepankan kita mengedepankan spirit safe ya. Jadi kalian akan merasa aman, nyaman dari berbagai macam sebutan-sebutan yang suhu atau kamu gimana sih kayak gini doang, masa nggak tahu? Nggak. Kita menjaga semua belajar, prinsipnya sama-sama belajar, jadi semua akan dianggap sama gitu ya, semua selevel, nggak ada yang suhu, nggak ada yang senior, semua berada di level yang sama. Makanya di Ruang Henti Digital kita nggak bisa atau kita nggak boleh manggil suhu senior, itu dilarang. Terus manggil apa? Kita manggilnya kadet. Nah, makanya malam hari ini kalian akan dipanggil dengan nama yang sama, kadet juga. Jadi kalau misalkan ada yang mau join, boleh scan QR code yang ada di layar teman-teman semua dan join ke komunitas Ruang Digital kita yang ramenya minta ampun. Punya hajatan namanya RHD Fest yang sponsori, yang didukung penuh oleh Dominesia sebagai platinum sponsor. Tema kita tahun ini adalah AI Possible. Tapi RHD Fest itu apa sih? Apakah cuma festival-festival doang? Apakah cuma senang-senang doang? Nah, saya akan jelaskan tentang RHD Fest. RHD Fest ini adalah konferensi plus workshop. Nah, ini bedanya RHD Fest dibanding dengan konferensi-konferensi yang ada di luar sana. Jadi, selama berlangsungnya RHD Fest, teman-teman akan mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber yang keren. Ya, selain mendengarkan pemaparan materi, para kadet juga akan mendapatkan pendampingan berupa workshop, dilatih langsung. Ya, dilatih langsung oleh para speaker yang nanti akan mengisi di RHD Fest. Total sampai acara ini diselenggarakan udah ada 12 speaker yang akan berbicara di atas panggung RHD Fest. Nah, karena komunitas RHD itu tersebar, kita bikin konsepnya itu hybrid. Jadi siapapun kamu, berada di manapun kamu, bisa ikutan. Karena acara ini berlangsung secara offline dan juga online. Topiknya apa? Topiknya itu berputar di seputar marketing, optimisasi, personal growth, dan manajemen. Ya, jadi topiknya benar-benar belum pernah dibahas di seminar-seminar manapun. Semua kita sajikan di satu tempat di RHD Fest ini. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu di tanggal 20-21 Desember untuk conference day-nya. Ya, tadi kan kita sudah sebutkan ada conference dan juga workshop. Conference day-nya akan dilaksanakan di tanggal 20 dan 21 Desember 2025. Jam 8.30 sampai jam 4 sore. Ya, dan ini dilaksanakan di mana nanti teman-teman semua akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Oke, setelah conference tadi saya sudah sebutkan, teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan langsung dari para speakernya dalam bentuk workshop. Workshop akan dilaksanakan secara terpisah di tanggal 5 sampai 9 Januari 2026. Itu kan? Ya, dimulai di pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB. Ya, selama 2 jam tuh. Kurang kenyang apa? Silakan kalian pertimbangkan untuk ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Nah, untuk offline
kita akan laksanakan di sini di Porta Hotel by Ambarukmo di Jalan Kolombo, Yogyakarta. Ya, ini kegiatan konferensinya. Jadi jangan khawatir, tempatnya akan nyaman, AC-nya dingin ya dengan kota Yogyakarta yang panas, otomatis tempat ini akan worth it banget sebagai tempat konferensi. Gitu ya. Tadi saya udah ngomong soal speaker, siapa aja yang akan ngomong, inilah para speakernya ya. Orang-orang hebat di masing-masing bidang, ada di bidang bisnis, ada di bidang lokal SEO, ada bidang strategi, terus juga ada di bidang paid ads. Kita nggak hanya akan ngomongin soal strategi organik, tapi kita juga akan ngomongin soal strategi paid ads, gitu kan. Ada server, gitu ya. Ada saya sendiri nanti akan ngomongin soal journey, ya. Terus lokal SEO juga ada UI UX writer kalau misalkan ada yang senang nulis ya. Terus kemudian ada coding, kita akan kedatangan dari Dominesia sebagai sponsor ya, akan ngomongin soal gimana cara bikin tools SEO pakai Python, dan kita juga akan kedatangan dari Pandi, pengelola nama domain Indonesia, dari ini gold sponsor gitu ya. Jadi karena speakernya keren-keren, sayang banget untuk dilewatkan. Nah, gimana cara ikutnya? Kebetulan gitu ya, kebetulan kita lagi ada sponsor, kita lagi ada promo nih, diskon dari sponsor potongan 100.000. Ya, potongan 100.000 untuk mengikuti RHD Fest. Nah, potongan 100.000 ini berlaku untuk conference dan workshop dan juga VIP Pass. Oke. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 2 tiket ini yang tadinya harganya 499 untuk conference plus workshop, itu hanya 399 saja menggunakan promo ya. Promonya apa? Payday 11 ya, Payday 11. Kalau VIP Pass harganya 599, bisa dapat potongan sebesar 499 aja menggunakan promo. Dapatnya apa aja? Yang tersaji di layar. Silakan teman-teman baca, screen capture, simpan, nanti itu bisa teman-teman lihat benefitnya. Nah, terus untuk check out di mana? Langsung aja kunjungi ke turnbacklink.com/rhdfest. Sekarang juga, jangan besok, jangan nanti bulan depan, karena kalau bulan depan acaranya udah berlangsung, promonya udah nggak berlaku. Ya, promo ini hanya berlaku sampai tanggal 30 November. Hari Minggu besok. Jadi biar nggak kehabisan, langsung dipakai malam hari ini aja untuk check out. Ya, nggak ada tapi, itu udah worth it banget. Oke, tanpa panjang kata, saya yakin teman-teman semua udah nungguin, ya, udah nungguin, speaker kita juga udah standby di belakang panggung. Jadi saya panggil untuk narasumber kita malam hari ini, Lia College, silakan. Nah, ini dia sudah muncul di layar. Oke. Oh, Saya akan stop sharing dulu biar kelihatan cakepnya. Tuh kan, langsung glowing. glowing. Glowing gitu kan. Oke, Meskipun selamat. jam setengah 11 ya. Oh ya, udah jam setengah 11 ya di sana ya. Udah. Glowing jam setengah 11 Ya, malam. 11 malam. Oke, selamat malam Mbak Lia Golits. Mbak Lia Golits ini adalah Chief Community Officer dari magicblocks.ai. Nah, perkenalkan para kadet, ini speaker kita malam hari ini. Halo semuanya. Halo, selamat malam. Oke, Ya, malam. nah Mbak Lia, sebelum kita masuk ke materi ini, kita mau sedikit kulik-kulik dulu, karena di ruangan digital kita selalu observe dulu nih siapa sih narasumber kita gitu kan ya. Boleh Iya, dong iya. kenalan dulu dengan para kadetnya di malam hari ini. Iya, halo selamat malam. Nama aku Lia dan aku sebenarnya aku orang Indonesia, cuma tinggalnya di Australia. Jadi I live in Brisbane udah dari tahun 2023 ya. Jadi Hmm, berapa lama tuh? 2 tahun ya 2 tahun, kira-kira. betul. Ya, jadi di sini sekarang aku dalam kapasitas sebagai Chief Community Officer dari Magic Blocks AI, itu AI Sales Agent Company. Nanti aku jelasin lebih dalam ya. Hmm, Backgroundku sendiri, aku di Indonesia, aku dulu startup founders selama beberapa puluh tahun. And then sebelumnya juga aku CMO Remote Skills Academy Indonesia. And then aku juga penulis, by the way. wah, Radius menulis. tahu nggak aku penulis? Kayaknya harus Jadi cari tahu dulu ya. Nanti harus cari tahu dulu kalau kayak gitu. iya, aku penulis 34 buku. Jadi Wah, buku ya buku terakhirku itu diterbitkan secara pribadi ya di Australia. Jadi udah kayak my last book itu judulnya Creative Waiting, dan itu my first English book.
yang bisa tersedia di Amazon, jadi bisa dibeli di Amazon juga Oke, gitu. masuk wishlist kalau kayak gitu. Nanti kita akan lihat gitu ya, bukunya ada apa aja. Iya, Oke. jadi memang aku ada sebagian writing, a lot of writingnya, ada a lot of teknologinya, karena aku emang backgroundnya teknologi. Jadi dulu aku adalah foundernya Girls in Tech Indonesia gitu, dan ya, Oh, oke. ya. Oke, Kalau oke, di oke. kalau di Australia aku adalah board membernya Her Tech Circle, itu Women in Technology organization juga di sini gitu. Berarti Mbak Lia harus masuk ke Sri Kandinya RHD. Oh iya dong, pasti. Aku udah join tuh tadi barusan WhatsApp-nya. Oh, udah join ya. Jadi kita juga punya ya buat para kadet yang belum tahu di RHD itu kita bagi dua karena tadi kan kita pengen mengedepankan sistem shape. Kadang para perempuan ini malu untuk bertanya di grup main room karena banyak cowok-cowok yang kayaknya powerful banget. Jadi mereka butuh room Geragas. sendiri untuk ngumpul bareng girlies. Jadi kita Iya, iya. bikinin satu room khusus namanya Sri Kandi, Sri Kandi RHD. Itu Hmm, bebas untuk ngobrolin cewek-cewek ribut, silakan deh. iya. Soalnya ternyata emang beda sih dinamikanya ya kalau cewek-cewek doang yang Iya, berkumpul betul. gitu. Betul, itu. Oke, tadi udah diceritain soal latar belakang ternyata penulis ya, gitu ya. Kayaknya saya harus harus ngelihat lebih banyak lagi nih. Jujur karena kesibukan mempersiapkan RHDFest, saya jadi fokusnya lebih banyak ke RHDFest, jadi nggak banyak hai kemana-mana. Nah, bukunya berarti nanti akan saya coba cari gitu ya Mbak Lia. Nah, tadi soal Magic Blocks. Nah, mungkin tadi Mbak Lia sempat mention Magic Blocks ini boleh spill dikit nggak? Itu tuh apa sih gitu kan? Ya, kita perusahaan AI yang membuat, kita sebuah platform yang membuat AI sales agents ya. Mhm. Dan kita punya sales DNA, artinya kita tuh bukan sekedar chatbot biasa gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman di sini udah familiar dengan at N, biasanya itu kan ada workflow tertentu Hmm. ya, Hmm. yang kayak dari A sampai sampai Z itu udah ada jalannya. Nah, kalau Hmm. kita tuh multi prompt dan multi journey gitu. Nanti Hmm. aku juga bisa show sih. Jadi intinya adalah chatbot kita tuh kayak orang, kayak manusia. Kita bilangnya Oke, sell like a human at scale gitu, oke, ya oke. kan? Ini Jadi menarik bisa nih. nanti aku juga bisa demoin sih. Jadi kayak bisa kayak kalau misalnya kita ngaco ngomongnya, dia tuh Hmm. bisa manuver gitu, bisa manuver balik. Ya Oh, arahin ke penjualan tetap. Jadi nggak apa ya, nggak ngilang gitu. oke, Meskipun oke. kita ngomongnya ngaco misalnya untuk nanya ke dia ya, ke chatbot ini, ke Oke, agentnya ini. kayaknya ini udah menarik banget sih dan aku yakin para kadet juga udah penasaran ngedengerin gimana dari Magic Blocks AI ini. Jadi tanpa panjang lagi, Mbak Lia, layarnya ini saya serahkan ke Mbak Lia. Silakan mau Ya, diapain, terserah. Monggo. thank you banget Radius atas kesempatannya. Ini aku coba share screen. So, aku akan mulai dengan sedikit presentasi dulu, and then kita akan lanjut dengan demo ya, dan juga mungkin teman-teman juga kalau mau nyobain sendiri juga nanti. Oke, so tadi aku udah perkenalan dikit ya, kalau aku adalah Chief Community Officer Magic Blocks, aku udah setahun sama Magic Blocks. This is actually my first job in Australia dan juga pertama kalinya aku di AI industry. Jadi sangat-sangat apa ya, exciting sih karena aku benar-benar berada di dalam sebuah tim yang mengerjakan teknologi yang terbaru dari AI. Jadi sangat-sangat exciting. Oke, sebelum aku mulai, mungkin mau check-in dulu nih teman-teman, mungkin di kolom chat ya. So far, what's your experience with AI sales agent? I watch some tutorials. Jadi kalian udah lihat tutorial di YouTube mungkin tapi belum pernah nyoba. Yang B, udah pernah nyoba satu kali untuk ngetes. C, udah pernah bikin beberapa kali. Dan D, kalian udah pernah pakai secara reguler untuk klien. Yang mana nih? Coba aku mau lihat di chat. Silakan ditunggu jawabannya. Oh, Radius C. Udah pernah. Pakai tools apa nih Radius? Aku pakai yang ini, pakai apa sih yang AI kemarin tuh? Lagi nyobain, aku lupa malah namanya. Aku lupa namanya malah. Oh, lupa hampir. Ya, nggak apa-apa. Victor bilang B pernah nyoba satu kali. Mungkin bisa tulis toolsnya di kolom chat. Aku juga penasaran. Vicky bilang, oh belum pernah sama sekali. Ya, nggak apa-apa.
Nanti kalian bisa coba hari ini ya. Alright, so oh ya buat teman-teman yang punya website, karena aku juga pengen tahu juga sih, mungkin taruh di kolom chat. Kalian sekarang apa sih pekerjaannya? Apakah entrepreneur, ya kan? Apakah agency? Apakah AI edukator? Mungkin atau mungkin cuma penasaran aja, nggak apa-apa. Tolong tulis di kolom chat biar aku tahu juga. Dan kalau kalian punya website, tolong masukin URL dari website kalian ya. Nanti aku pengen lihat website kalian. Victor bilang wirausaha. Oke. Wirausaha apa nih? Lebih jelas lagi biar kita seru kan nanti ngobrol-ngobrolnya. Oke. Nah, sebenarnya masalahnya apa sekarang? Jadi kalau kita ngomongin website ya, kita udah bikin website bagus-bagus dan kita ngarepin banyak traffic masuk nih ke website kita. Tapi kebanyakan orang yang masuk ke website itu kita udah pakai SEO, kita udah pakai iklan, kita udah bring apa ya social media content masuk ke website kita. Tapi kebanyakan tuh cuma convert 1% sampai 3% gitu. Kenapa? Karena kebanyakan yang masuk ke website mungkin mikir kayak ini informasinya yang aku dapatkan tuh adanya di mana gitu loh. Mereka bingung karena mungkin banyak ya pagesnya. Terus juga mereka datang mungkin malam-malam, mungkin jam 11 malam gitu. Terus kayak kalau bingung nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi akhirnya orang yang udah masuk, traffic yang udah masuk, mereka mental lagi gitu, bounce ya. Nah, modern buyers juga mereka punya banyak keinginan gitu. Mereka tuh maunya instan, apa-apa langsung pengen dijawab langsung gitu. Nah, padahal ya kebanyakan a lot of us kita butuh orang sales ya, kita sendiri kita butuh tidur dan lain-lain. Kita kan nggak bisa bangun terus untuk kayak nungguin customer gitu. So, apa sih solusinya biar kita bisa nangkepin leads-leads yang masuk ke website kita? Nah, jawabannya itu ada di AI sebenarnya ya. Jadi ini aku share dulu story-nya Magic Blocks. Jadi dulu, jadi di US ada company namanya Beeline, itu adalah online mortgage company. Jadi intinya mereka tuh jualan mortgage ya, basically. Jadi pinjaman-pinjaman gitu. Jadi misalnya ada yang pengen beli rumah, mereka mau mau nyari mortgage gitu ya. Nah, itu akan masuk ke Beeline. Nah, masalahnya si orang-orang ini mereka melakukan riset ke website untuk nyari mortgage itu pada jam-jam malam gitu ya, after hours. Sedangkan mereka waktu itu punya kayak chat di websitenya, cuma kan yang handle orang ya, manusia. Dan manusia tuh jam 5 sore udah selesai kerja nggak kerja lagi gitu. Jadi kalau ada customer masuk apa leads masuk jam 7 malam, jam 8 malam udah nggak kepegang gitu ya. So mereka ada masalah-masalah ini sehingga mereka terus abis itu juga tiap kali ada leads masuk juga nggak ada yang qualify, nggak ada yang mengqualify itu. Jadi bisa aja leads yang masuk ternyata nggak sesuai dengan yang mereka cari. Misalnya kredit skornya sangat rendah sehingga tidak bisa ambil mortgage anyway, nggak bisa ambil pinjaman anyway gitu ya. So very very inefficient lead qualification. Nah, akhirnya Jay Stockwell sama Sean Clark ini dua orang yang dulunya bekerja di Beeline, mereka tuh mikir gimana ya solusinya. Akhirnya mereka bikin semacam AI agent gitu untuk kayak ngejawabin orang dan bisa jualan seperti seakan-akan manusia gitu. Nah, karena berhasil banget gitu ya. Jadi ternyata hasilnya tuh berhasil banget setelah menggunakan AI agent itu visitors engagementnya jadi 3 kali lipat gitu ya orang nanya-nanya lebih banyak terus lebih banyak yang convert bisa 4 sampai 4, hampir 50% gitu dan juga enam kali lebih banyak qualified leads meaning leads-leads yang masuk tuh semuanya qualified gitu sesuai dengan yang dicari dan mereka juga punya running SMS agent dengan AI dan reply rate-nya itu sampai 17%. Dan kalau teman-teman di sini aktif di marketing,
pasti tahu ya kalau misalnya untuk dapetin di email, for example kita kirim email, mungkin kita dapat reply rate 1% sampai 3% juga itu udah bagus gitu ya. Jadi ini sampai 17%. So karena hasilnya sangat baik, akhirnya mereka membuat Magic Blocks ya. Jadi produknya yang di dalam Beeline itu mereka keluarin menjadi Magic Blocks gitu. Nah, Magic Blocks itu apa ya? Jadi kalau misalnya teman-teman main ke website kita magicblocks.ai, kalian bisa baca juga di situ tentang kita. So, we are AI sales agent yang nggak pernah lupa sama customer dan know how to sell ya. Kita basically begitu customer ngobrol sama AI agentnya kita, atau leads ngobrol sama AI agentnya kita, informasi itu apa yang diobrolin bakal kita keep. Dan nanti kalau misalnya si customer atau leads ngobrol lagi, itu dia akan nginget. Dan juga nanti aku perlu demoin sih biar lebih make sense ya. Tapi soalnya our AI agent ini nggak cuma ngejawab, karena kebanyakan chatbot yang ada di luar sana, mereka tuh cuma ngejawab doang gitu ya. Sedangkan kalau kita tuh bener-bener chatbot atau AI agent yang jualan basically ya. Jadi kalau misalnya customer ada objection, kita bisa jawab gitu. Atau kalau misalnya mereka mulai ngalor ngidul ngomongnya juga kita bisa arahin lagi balik ke call to action gitu. Nah, si Jay adalah CEO-nya Magic Blocks. Dia itu udah punya pengalaman 20 tahun dan udah berhasil bringing 200 million in leads ya dari pengalamannya itu. Nah, dia tuh came up dengan framework yang namanya HAPA. So, ini Hook, Align, Personalized, Speech, and Action. Nah, dari framework ini dia pakai untuk dia masukin ke templates-templates di Magic Blocks. Jadi kita ada beberapa 20 lebih templates ya untuk berbagai industri. Jadi kayak mortgage, otomotif, hospitality gitu. Dan berbagai macam industri lainnya yang di dalamnya kita masukin sales framework yang memang udah berhasil uh, mendapatkan generate 200 million dollars in leads gitu. Nah, nah, di Magic Box sendiri ini ya yang nanti aku akan show lebih banyak. Jadi kita ada integration with CRM and calendars juga. Dan misalnya kalau ada lead transfer juga ke High Level and HubSpot. Atau bisa connect sama Webhook untuk bisa ke berbagai macam CRM melalui Zapier gitu. Oke, so apa aja sih yang bisa di-build dengan AI sales agent seperti Magic Blocks ya? Apa aja yang bisa kita generate lah from our website? Eh, ya saat ini kita punya dua, web chat agent sama SMS agent, tapi nanti kita ada DM juga, DM agents and also voice agents. So yang pertama itu lead capture. Jadi tiap kali ada orang yang masuk ke website kita itu kalau bisa kita capture. Jadi let's say trafficnya teman-teman ada 1.000 orang ya per hari, for example ya. So akan lebih baik kita bisa capture itu at least informasinya ya, nama, email dan lain-lain, intent mereka seperti apa, budget mereka seperti apa. Gitu. So this is one of the way that we can use web chat agents. Terus yang kedua kita bisa arahin mereka towards a decision ya, jadi bisa handle objection, bisa showcasing offer dan lain-lain, booking demo or calls. Terus kita bisa upsell juga gitu ya dengan AI agents. Dan yang menarik yang kedua ini pakai SMS agent, jadi dari website kita bisa alihin ke SMS juga untuk yang namanya lead reactivation. Jadi kalau misalnya dari chat dia udah nggak responsif, kita bisa follow up basically gitu ya melalui SMS. Dan jangan jangan bayangin SMS yang blast gitu ya kayak spam gitu. Enggak, tapi bener-bener AI SMS. Meaning dia udah tahu orangnya siapa, behaviornya kayak gimana, mereka lihat page yang mana, dan itu ntar bener-bener message-nya sangat personalized. Ada juga retention agent. Jadi misalnya untuk kayak misalnya ini lagi Christmas kayak gini, kita bisa kayak mengirimkan SMS untuk promo khusus, for example, untuk orang tersebut karena kita udah ingat apa aja yang mereka belanjain dulu, for example ya, atau yang apa yang mereka tanyain dulu gitu. So these are the five
things yang use case ya yang bisa kita buat lah di AI agent seperti Magic Blocks gitu. So, mulainya dari web, bisa lanjut SMS, nanti bisa lanjut juga ke DM atau juga ke voice ya, ada call-nya juga nanti kita gitu. So it will be a whole ecosystem of conversational AI atau kita namain juga autonomous relationship gitu. Alright, nah aku tadinya mikir juga komunitasnya em, ruang henti digital ini kebanyakan agencies ya. Tadinya aku pikir gitu. Jadi kalau misalnya iya, mungkin ada teman-teman di sini agencies. Yang pertama dilakukan kalau misalnya pengen menawarkan AI services ya buat kliennya itu adalah untuk mengerti kliennya seperti apa, apa sih yang dibutuhin gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya klien, berarti mungkin for your own business ya, apa sih yang dibutuhin gitu. Ya, kebanyakan yang membutuhkan agents itu biasanya small business owners, agency sendiri maupun service providers gitu. Misalnya kayak dokter gigi atau misalnya kalau di sini tukang ledeng gitu ya, or something like that. Ya, jadi basically ini sih yang perlu kita identify dulu ya. Jadi apa sih objektif kita secara bisnis gitu ya? Kita pengen lebih banyak leads atau lebih banyak qualified leads atau lebih banyak penjualan atau seperti apa gitu. Lebih banyak booking. Nah, tahu goalsnya kita dulu. Terus juga di era AI ini sangat penting untuk punya a very strong knowledge base. Jadi kumpulin tuh FAQ kalau kalau customers yang sekarang tuh udah banyak ngobrol dengan Anda gitu ya secara langsung gitu atau mungkin udah sering ditelepon sama customer atau udah sering di chat di WhatsApp whatever itu dikumpulin semua informasinya gitu, pertanyaannya apa aja dan kita bisa kembangin kayak jawabannya. Nah, itu bisa kita kumpulin sebagai knowledge base. Terus kita bisa define apa sih measurable apa ya hasil ya, outcomes, hasil yang bisa kita ukur gitu. Basically nantinya seperti apa. Sehingga kita bisa coba agentnya terus kita ukur hasilnya bagus, berarti kita bisa lanjutkan atau enggak gitu ya. Dan choose the best fit use case. Tadi kan aku udah sebutin kayak ada 5 at least use case. Nah, salah satunya yang mana yang bisa dipakai untuk bisnis teman-teman ataupun klien. Alright, example-nya ya, misalnya kita bisa, ini ya yang tadi ya, lead, mengumpulkan leads ya. Very practical use case, converting website visitors into qualified leads. Jadi nggak cuma ngilang-ngilang aja, visitor kita udah capek-capek SEO, udah capek-capek bayar ads, tapi nggak ada yang nyangkut gitu ya. Nah, ini salah satu use case-nya yang aku pengen demoin sekarang gitu. Atau mungkin sebelum aku demo, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Aku coba lihat kolom chat. Oh, Mana ada yang udah mulai penasaran? Para Kadet? iya ini ada dari Grace bilang, halo Kalia, saya penasaran karena pekerjaan saya selalu bekerja dekat dengan business owners. Oke, jadi bukan business ownersnya tapi dekat dengan business owners ya. Memang penting juga untuk tahu hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan. Oke, oke, ya WhatsApp sekarang belum bisa. Kita rencananya bakal DM meaning Instagram sama Messenger. Terus nanti ada voice juga. Bahasa Indonesia bisa. So aku mungkin teman-teman ada Mas Victor ada punya website nggak yang bisa aku coba demoin nih? Kalau mau ya, mungkin ada teman-teman di sini yang punya website. Aku bisa bikinin AI agentnya. Oke, Doxa Digital. Aku buka ya. Itu agensi itu. Agency. Oke oke. Kayak Ya. cocok tuh. Cocok, cocok. Oke. Nah, by the way aku udah bikin buat ruang henti digital ini. Oh gitu. Oh pas banget loh. So, ya, first of all, teman-teman kalau masuk ke magicblocks.ai sebenarnya gampang aja, udah tinggal masukin websitenya di sini and then klik create my AI agent free. Ya, ini gratis ya. Jadi bisa langsung bikin. Uh, tapi karena aku udah punya ya, jadi aku udah tinggal masuk ini dashboardnya kita ya. Terus aku udah tinggal masuk ke agents ini.
Terus aku akan klik create new quick agent setup. Nah, ini adalah yang tadi yang di-build otomatis dalam 2 menit ya. Jadi aku akan klik itu, pilih oke, Doxa Digital, and then di sinilah kita bisa pilih template ya. Jadi nggak mulai dari nol ya, tapi udah ada template-nya gitu. Nah, tergantung ini mau apa gitu ya. Jadi ada kayak otomotif, ada gym. Jadi kalau teman-teman punya klien, gym owner atau hotel atau apa, semuanya udah ada sih di sini bisa dicoba ya. Nah, karena ini agencies, mungkin aku coba call to action aja ya, karena tadi ruang ganti digital udah aku bikin collect lead. Nah, ini call to action agent, terus aku akan klik create your AI agent. Nah, ini akan brewing for a couple of minutes. Nah, sambil sambil kita nunggu, kita bisa beralih ke agentnya ruang henti digital. Mas Radius ada nggak di situ? Aku mau Aduh, aduh, pamer nih. aduh, 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 aduh. Ada. Ya, ini ya, maksudnya ini aku udah nyoba Hmm, chat, nanti kita bisa chat lagi. Jadi gitu. basically ini gaya-gaya bahasanya gaya-gaya Jaksel gitu, ya Asik. kan? Hey, lagi nyari cara biar bisnis kamu makin stand out nggak ya? Oh ya, sebelum sebelum aku show ini, mungkin aku tunjukin dulu klien-klien apa customernya kita ya, Hmm, user-usernya kita. Contohnya Waterbomb Bali. Jadi kalau waterbomb itu dia maunya ada menu-menunya, jadi bisa langsung pilih gitu ya. Nah, ini mereka bilang sih bisa meningkatin at least 10% booking untuk gazebo karena orang bisa langsung lihat, oh gue bisa book gazebo ya gitu. So, and then ada juga Cloud Raya. Cloud Raya ini hosting ya gitu. Dan ini juga bahasa Indonesia dan bisa ditanyain juga mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi bisa bisa ganti-ganti lah gitu. No worries. Terus ini adalah website yang aku bilang Beeline tadi mortgage ya. Dan kalau teman-teman lihat aku ada di halaman Home Equity, actually Home Equity, ya kan? Dan ini AI agentnya kita tahu gitu bahwa kamu lagi di home equity ya gitu. Kamu mau nanya apa soal home gitu ya kan? Jadi ada personalized lah gitu. Terus satu lagi ya ini contoh ya untuk age care juga. Jadi macam-macam banget sih bisa. Oke, so ruang henti digital AI ini dia bilang oke spill dong kira-kira apa yang kamu lagi cari gitu. Ada satu, kamu nyari SEO, dua, kamu nyari konten dan lain-lain gitu ya. Terus aku bilang aku satu gitu nyari SEO. Oke. Jadi dia udah langsung nawarin tuh, dia bilang dia ngasih proofnya langsung. Ini banyak nih yang mengalami peningkatan traffic setelah kita tanganin misalnya gitu ya. Terus aku langsung kasih objection, aku bilang jangan-jangan mahal nih gitu, ya kan? Terus ya dia bilang, oh ya namanya Dewi tuh udah otomatis ya kebikin. Jadi aku juga nggak bilang sama dia namanya harus Dewi gitu. oh Jadi dia gitu. langsung milih, dia langsung milih nama orang Indonesia gitu. Ya, padahal kita udah punya nama ini sendiri, Mbak. Kita udah nama persona sendiri. Iya, no worries, bisa Oke, diganti. Nanti aku tunjukin cara gantinya ya. oke. Ya, jadi dia bilang, oh no worries, kamu nggak sendirian, bla bla gitu. Ya gimana? Oh, oke, kamu mau explore? Ya, oke. Nah, setelah sounds good, terus dia bilang gimana mau dijadwalin nggak sekarang? Aku bilang boleh. Nah, ini bisa langsung keluar kalendernya dan aku bisa langsung pilih sih waktunya dan lain-lain gitu. Kita juga bisa nyoba ngobrol lagi juga bisa gitu. Nah, untuk agent yang, nah ini Doksa Digital udah jadi namanya Sari dan aku nggak ngajarin ya, dia bikin sendiri nih Sari gitu. So, ini udah langsung dalam bahasa Indonesia juga. Jadi, AI agent kita belajar dari website ya, belajar dari website. So, 50 halaman dari website ini langsung dipelajarin sama dia gitu. Dan ini bisa langsung ngobrol sih. Apakah Anda siap untuk melihat bagaimana kami dapat membantu Anda? Eh, yes, misalnya, ya, misalnya gitu ya. Kami ada, oh ya, ini kan sangat sopan gitu ya, sangat sopan gitu. Kami adalah mitra Anda, bla bla gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen lebih, misalnya lebih luas atau apa, ya udah kita tinggal customize aja. Jadi
On the left ini kita ada persona ya. Personanya ini bisa diedit gitu. Jadi bisa diedit kalau kita mau misalnya lebih informal kayak aku tadi juga buat agentnya turn ruang ganti digital aku bilang bahasa Jaksel dong or something itu bisa di setup di sini atau namanya mau diganti juga bisa gitu. Ini namanya di sini ya digantinya gitu. Ya, terus kalau misalnya kita, ini yang aku bilang journey ya. Jadi journey-nya kita itu bertumpuk-tumpuk. Kebanyakan AI sales agent itu journey-nya itu satu prom gitu. Kalau kita tuh multi prom. Jadi bisa misalnya apa ya? Kalau di Indonesia tuh siapa sih yang terkenal ya digital marketer atau ada ide nggak Radius digital digital marketer terkenal di Indonesia? Digital? Digital marketer terkenal di Indonesia siapa? Oh, digital marketer terkenal di Indonesia itu Victor Iwan itu. Victor. Iya. Oh iya 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 iya. Iya. Ya, misalnya Victor punya framework sendiri, misalnya yang pernah berhasil gitu ya. Oh, aku selalu berhasil dengan framework ini gitu ya. Nah, ini kan frameworknya si J ini ya. HAPA Oke kan ya, oke. Hook, Align, Personalize, and Action. Tapi kamu punya framework sendiri ya, udah kamu bikin sendiri aja. Misalnya, Ah, atau pakai frameworknya Gary V, kamu juga oh, bisa bikin sendiri. Jadi, agent kamu tuh bisa jualan kayak Gary V I gitu loh. see. Atau agent kamu bisa jualan kayak Alex Hormozy gitu. Nah itu bisa di edit di sini dan juga ada actionnya. Actionnya banyak bisa kalender, bisa kalau tambahin link atau form dan lain-lain. You can explore di sini and sekali lagi ini gratis bisa dicobain dan ini freemium ya. Jadi kalau butuh lebih bisa bayar gitu. So, lead transfer ini yang aku bilang pada saat kalau misalnya udah selesai ngobrol, misalnya goalnya tercapai gitu ya, ada yang book meeting atau apa, nah dia bisa kita lempar ke salesnya kita atau apa, by email atau by CRM kayak High Level and HubSpot. Dan juga kalau teman-teman pakai Zapier bisa connect to many many more CRM gitu. Alright, so oh ya mungkin tadi ya ini ya jadi bisa lanjut terus sih mungkin bisa dicoba coba sendiri nanti untuk agentnya gitu. And ya aku lanjutin lagi sedikit lagi sebelum kita tanya jawab. So basically, siapa sih yang menggunakan Magic Block sekarang? Kebanyakan kita karena emang sukses story-nya kita dari mortgage, jadi banyak banget orang mortgage, fintech gitu ya, hospitality, ada otomotif juga. Nah, karena kita tuh pengen lebih banyak, jauh lebih banyak industri lagi, that's why kita tuh pengen partneran nih sama agencies gitu. Ya, jadi kan teman-teman agencies pasti udah punya banyak clients ya. Jadi dari berbagai macam industri and we would love you to try us gitu. Kita ada partner program ya kan. Jadi teman-teman bisa banget pakai Magic Blocks untuk building AI sales agent. Dan kalau di luar ya di Australia dan Amerika sih at least setupnya kayak gini ya. Jadi ada setup fee sama ada monthly retainers. Terus juga kita tawarin 20 to 25% affiliate commissions gitu. So basically go to magicblocks.ai kalau misalnya tertarik untuk jadi partner kita bisa apply di sini magicblocks.ai/agency das partner das program atau bisa QR code-nya di scan juga gitu ya. Of course, ini ada opportunity buat teman-teman untuk dapat recurring revenue dan juga dapat training juga ya dari kita when you guys need it lah gitu. Ya, terakhir sih dari kita lagi siapin course Build and Sell AI Agent in 2026 gitu. Jadi ini Jay yang bakal bikin course-nya sama aku juga ngobrol nanti. Kalau ini udah jadi, kita bakal taruh di school community-nya kita. This is a free community juga. Jadi teman-teman feel free to join sambil nunggu course-nya drop ya, very very soon gitu dan hopefully kita juga bisa lanjut ngobrol-ngobrolnya juga di situ ya di Sales AI Builders Community. Alright, mungkin ini waktunya untuk tanya jawab ya Radis ya. Oke.
Gimana nih para kadet nih? Tadi untuk pertanyaan-pertanyaan aku belum lihat ada di slide sih, tapi beberapa ada yang udah nanya-nanya di chat juga. Mungkin aku akan coba scroll up dulu untuk pertanyaan yang dari meeting chat Zoom ya, dari Victor. FYI nih Mbak Lia, ya tadi kan sempat nanya gitu kan digital marketer punya framework nggak? Nah Pak Victor ini termasuk aku belajar langsung sama dia nih gitu kan ya, dan dia Oh, punya framework yang cukup keren gitu kan. Sampai aku juga akhirnya bikin framework sendiri sih. Tapi dia ada pertanyaan nih gitu ya. Kalau misalkan chatbotnya ini dipakai buat general purpose, apakah bisa? Misal, karena dia kan agensi, kadang kan agensi yang masuk inquiry itu bukan hanya soal eh, layanan sales. gitu kan ya, bukan Ya, hanya layanan, ya. nanyain ada locker nggak gitu kan. Iya, iya, iya. Ada locker nggak gitu kan. Nah kira-kira si AI botnya ini bisa untuk handle sampai kayak gitu juga nggak sih? Oh iya ya, bisa 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 banget, bisa banget. Kita memang kita fokusnya karena kita bilangnya kita punya AI DNA ya. Hmm. Cuma sebenarnya kita robust banget, jadi bisa dipakai untuk apa aja gitu. Jadi yang kayak general purpose itu digunakan sama Waterbomb juga. Waterbomb juga pakai untuk itu karena mereka punya hundreds of inquiries per day ya mereka. Hmm. Jadi benar-benar kewalahan sih. Nah, sekarang yang ada karena udah kehandle sama AI, jadi tim-tim waterbomb yang biasanya di depan WhatsApp terus gitu ya. Nah, mereka sekarang bisa free untuk ke front desk. Jadi mereka bisa ngobrol sama orang real di depan gitu loh ya kan, instead of Hmm. benar-benar kayak di depan HP gitu ya. Iya sih, itu Gitu. helpful Heeh, banget ya kan lebih lebih. penting ya kayak Iya, ngobrol sama customer langsung gitu. betul betul betul. Lebih personal dan lebih terarah juga jadinya, gitu kan ya Ya, ketimbang ini chat. aku mau tunjukin juga sih, mungkin ya, aku tunjukin di sini kita ada knowledge ya. Nah, ini knowledge-nya itu yang bisa ditambahin sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kayak tadi, inquiries-nya tentang apa gitu loh, ya Hmm. kan? Kalau kita bisa taruh teks juga, TAGX ya, untuk itu. Oh ya, salah satu kelebihannya kita tuh sebenarnya ada di playbook ini. Jadi ada namanya sales playbook ya. Jadi kalau kita lihat di Doxa Digital, dia udah otomatis ngumpulin kayak benefits-nya apa, objection mitigation. Jadi kalau ada orang ngomong apa, dijawabnya apa gitu ya. Misalnya, oh kemahalan nih atau apa, ntar jawabannya apa, gitu udah otomatis di generate nih gitu loh, ya kan? Jadi ini sales playbook karena emang kita bener-bener fokus ke sales banget ya, gitu. Hmm. Cuma kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa, kita ada yang namanya collection juga. Jadi ini knowledge yang kayak sifatnya hal-hal general gitu ya, hal-hal general dan yang kita sangat em, yang kita rekomendasikan adalah knowledge dengan bentuk Q&A gitu. Dan that's why karena itu emang yang sering yang paling ketangkep ya sama AI. Jadi that's why di kita juga ada yang namanya misalnya kalau misalnya files gitu ya, bisa choose filenya. Nah, ini ada di sini teman-teman bisa lihat Q&A detection. Kalau ini di toggle on, nanti otomatis dari PDF yang diupload itu langsung di convert jadi Q&A gitu. Sehingga apa ya, lebih akurat gitu, lebih akurat nanti AI-nya. Kalau kadang-kadang soalnya misalnya gini ya, dulu aku juga kita punya user upload satu file isinya tuh kayak banyak table gitu, banyak banget tablenya, terus habis itu kayak banyak informasinya gitu ya. Akhirnya informasinya itu bisa hilang gitu dan AI-nya bisa hallucinate ya, berhalusinasi gitu. So that's why ini emang kita serius banget memikirkan soal knowledge gitu untuk make sure AI-nya tuh akurat gitu loh. Gitu. I Ya, see. jadi ini sih di sini semua informasinya eh, Mas bisa masukin gitu untuk general inquiry. I see. Itu udah helpful banget sih kalau udah bisa kayak gitu ya. Tapi aku tadi punya pertanyaan pribadi sih. Mungkin nanti sebelum pertanyaan lanjutan dari para kader kan tadi sempat dimention bahwa bisa ngerespon by SMS ya. Bisa, bisa. Nah, itu nanti beban untuk rate apa namanya rate SMS itu di mana? Apakah di penggunanya atau justru dari Magic Blocks-nya sendiri? eh ya, jadi kita menggunakan layanan third party Hmm. namanya Twilio. Jadi Oh, ya oke. aku nggak tahu Twilio di Indonesia ada nggak ya? Di, bisa nggak ya dipakai? Aku kurang tahu Oh, ya. nggak I tahu. need to check. Tapi di Australia sama USA kita bisa ya pakai Twilio gitu. Sehingga nanti rate-nya rate Twilio gitu.
Jadi yang bayar basically the user itself ya. Ya, ya, ya. Oke, berarti emang kita anggap itu dibebankan kepada user ya, gitu kan ya. Iya, user. Oke, menarik nih karena dulu aku sempat di SAS juga, gitu. Aku sempat di SAS dan ini apa namanya penggunaan broadcast SMS itu jadi pertimbangan besar nih bagi manajemen nih. Apakah kita mau pakai broadcast atau tadi gitu kan ya? Ada yang nanya bisa pakai WhatsApp nggak gitu kan ya? Karena banyak yang bilang WhatsApp itu jauh lebih murah dan segala macam juga. Balik lagi ke audiens ya. Ada audiens yang memang Iya, nyaman membuka WhatsApp, ada yang mereka lebih iya, nyaman menggunakan SMS gateway atau iya. menggunakan SMS gitu. Dan sekali lagi ini bukan SMS blast atau WhatsApp blast atau DM blast ya. Hmm. Karena pada saat aku misalnya tadi ngobrol sama orang, misalnya namanya Lia gitu ya. Jadi nanti informasi tentang aku yang aku obrolin itu akan keinget kan ya. Misalnya aku nanya soal mau beli rumah. Nah, nanti pada saat misalnya harga rumah lagi jatuh, nah aku bisa dihubungi lagi. Harga rumah lagi jatuh nih. Jadi benar-benar personalized for me. Jadi nggak bukan bukan spam ya, bener-bener informasi yang aku butuhin. Nah, this is where the AI play the part gitu. Hmm. I see, I see. Ini kayaknya kolom chatnya didominasi oleh Pak Vitor, nih, tapi saya fokus ke pertanyaan dari Tommy dulu nih. Ini dia bertanya untuk satu landing pages, katakanlah lawyer, bisakah membantu? Mungkin ini perlu kita perjelas dulu konteksnya, Mas Tommy. Satu landing pages itu maksudnya hanya satu halaman berisi informasi layanan lawyer, gitu ya? Iya, bener Mas. Oh, oke. Karena mungkin mungkin saya coba lebih dalam lagi untuk pertanyaan ini. Jadi kan tadi AI-nya dari Mbak Lia itu kan mempelajari isi dari keseluruhan website kita Iya. ya untuk bentuk modeling personalization-nya dia sendiri. Mm-mm. Nah, kalau misalkan landing pages-nya itu cuma satu, apakah bisa si Iya. AI ini juga learning? Takutnya karena modelingnya kurang, AI-nya Iya. jadi halu nih gitu. Jadi agak bingung ya. Iya, iya. Iya, Ya, iya. jadi emang kita menyarankan untuk website dengan beberapa pages gitu, sehingga lebih lebih baik gitu hasil di awal. Tapi ya, it doesn't matter karena seperti yang aku bilang tadi, semuanya bisa ditambahin ya. Jadi kalau misalnya dari website nggak cukup, nggak apa-apa, bisa masukin lagi dari file, ada PDF nggak, ya kan? Ada artikel Oh, nggak, ada Q&A nggak, bisa dimasukin lagi gitu di sini. Dan semuanya bisa di customize ya. Jadi kalau agentsnya misalnya masih kurang akurat atau apa, ya udah tinggal diedit aja lagi gitu ya kan. Misalnya, jadi begitu selesai di generate itu bukan berarti udah selesai ya. Maksudnya kita tetap harus testing. Testingnya itu panjang. Maksudnya kita ada test case juga ya namanya AI ya. Tapi hmm. maksudnya itu nggak not a part of Magic Block sebenarnya, tapi lebih ke dari kitanya aja gitu. Jadi biasanya let's say oke, jalan nggak ini, personanya gimana? Apakah sesuai dengan voice-nya brand misalnya. Nah, itu nanti Nabila bakal bahas ya, Mbak Nabila bakal bahas in RHD Fest ya Ya, soal voice brand itu, dan itu juga apakah itu adalah bagian dari tes case juga buat AI agent. Terus misalnya apakah call to actionnya udah benar, apakah datanya akurat gitu ya. Jadi itu ada kayak stepnya ya untuk, dan biasanya testing tuh jalannya 1 sampai 2 minggu sih ya untuk bisa optimal gitu. I see, I see. Oke, itu Mas Tommy, semoga menjawab ya. Ya jadi jawabannya bisa. Bisa ya Bisa. satu landing pages. Karena nanti ada tambahan kalau misalkan butuh Iya, dimasukin ke knowledge, bisa ditambahin ke knowledge gitu. bisa, bisa. Heeh. Oke, ini lanjutan nih kayaknya dari pertanyaan sebelum ini. Bisakah agen retrieval melalui webhook, misalkan tanya sisa tiket ini? Kayaknya harus diperjelas nih. Ini arahnya kemana nih? Coba boleh dong, Pak Victor, kalau misalkan bisa open mic. Halo? Nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa open mic nih. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa. Ya, jadi aku mungkin tunjukin aja. Ya. Kita di sini ada webhook juga, ya kan? Jadi bisa create new webhook juga di sini. Terus kita juga ada API di sini, token bisa Hmm. di-create juga gitu ya. Jadi apa ya, lumayan lengkap sih. Jadi bisa bisa coba, dan kita justru seneng banget sih kalau misalnya teman-teman ini super technical ya. Jadi kita
bisa dapat use case. Karena di Magic Blocks aku di educationnya ya. Jadi aku community lead, jadi education. Jadi semakin banyak use case gitu, aku semakin happy sih. Aku bisa highlight itu gitu loh to our user ya, other users gitu. I see, I see. Oke, tenang. Karena saya belajar langsung sama Pak Vitor, saya bisa garansi bahwa dia orangnya teknikal banget sih. Ya, dia punya banyak ini. Oke, Iya, silakan eh, dicoba Pak Victor. ya nanti saya bisa kenalkan Mbak Lia dengan Pak Vitor kalau memang perlu ngobrol lebih lanjut gitu ya dengan Ya, siap-siap. dengan agensi, dan saya juga punya beberapa kolega agensi yang mungkin bisa bisa untuk diajak untuk ya use case tadi gitu kan, siapa tahu. Ya. Oke, buat para kadet malam hari ini silakan kalau masih punya pertanyaan boleh di drop di Slido ya, di Slido masukkan kode 3196407 sekali lagi masuk ke slido.com lalu masukkan kode 3196407, nanti saya akan tampilkan pertanyaan kalian. Kalaupun kalian kesulitan untuk mengakses ke Slido, kalian boleh masuk ke kolom chat ya, ke meeting chat ini lalu kalian drop pertanyaan kalian di situ. Atau kalau kalian mau langsung bertanya pun boleh, silakan gunakan fitur raise a hand yang ada di Zoom ini. Nanti kita akan izinkan kalian untuk speak di atas. Oke, berarti sejauh ini berdasarkan use case yang pernah dijalankan oleh Magic Blocks, belum ada ya ceritanya si AI-nya ini halu kemana-mana selama memang material untuk dia learning-nya itu memadai, gitu ya Mbak ya? Ya, ya, jadi bisa bukan nggak mungkin ya. Ini aku Nah, iya. tunjukin bahwa kita tuh punya yang namanya guardrails ya. Ah, Jadi jadi semacam apa ya? Ada aturannya lah ya gitu. Ini. Jadi do not make things up gitu misalnya kan ya. Jangan ngayal misalnya. Kita bisa taruh di sini ya kan. Jangan kasih financial advice atau apa gitu. Jangan kasih medical diagnosis. Jadi kita bisa masukin rules-rulesnya ini gitu. Jadi kalau informasinya nggak ada, jangan ngayal. Misalnya kita bisa taruh itu gitu. So, jadi semuanya hopefully nggak apa ya, kita semaksimal mungkin menghalangi hallucinate itu basically. Dan oh ya, aku mungkin untuk teman-teman yang teknikal nih aku bisa nunjukin juga kalau very simple sih kalau kita mau ngecek ya, kita bisa klik robot iconnya ini. Nah, si robot iconnya ini bisa nyebutin, oh kita lagi di blok mana, misalnya lagi di hook, oke di hmm. hook gitu ya. Terus misalnya ada knowledge apa yang dipakai gitu ya. Nanti biasanya ada knowledge apa yang dipakai. Nah, kita jadi tahu misalnya ini informasi salah, kita mau benerinnya di bagian mana gitu ya. Jadi ada proses testingnya tuh kayak gini. Jadi kita bisa ngecek ngecek juga sih gitu. Nah, sebenarnya menarik nih gitu ya, kalau misalkan teman-teman punya bisnis gitu ya, punya bisnis dan memang bisnisnya ini struggle dengan masalah sales gitu kan, dengan masalah sales dan butuh support yang bisa ngebantu teman-teman 24 jam per 7 hari, nggak disuruh tidur dan dia nggak akan komplain. Komplain sih kayaknya komplain ya. Tapi kita nggak tahu bentuk komplainnya seperti apa. Kayaknya boleh. Dan tadi Mbak Lia juga udah sempat sebutin bahwa ini free kalau misalkan mau dicoba ya. Kalau misalkan mau dicoba create AI sales agent ya, teman-teman bisa akses ke Magic Blocks pakai magicblocks.ai. Silakan ketikkan website di situ, nanti perlu login berarti ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi bisa bisa daftar. Ini aku sambil sambil jawab juga teman-teman Ya. di kolom chat ya. Textingnya, ya ada limit bulanannya. Jadi mungkin aku share juga screen di sini ya. Jadi ini limit bulanan kita untuk yang gratis ya. Ada limitnya maksudnya. Ada limitnya bukan limit bulanan. Jadi 200 messages included. Messages tuh maksudnya yang di chat ya. Jadi kalau AI-nya bilang apa, terus kita jawab, terus apa gitu ya. Nah itu juga itu artinya messages gitu, beberapa messages. Terus satu agent doang, bisa bikin satu agent doang, brain-nya, which is knowledge-nya tadi 100 MB, which is menurut aku udah lumayan banyak ini gitu ya. Terus kalau misalnya websitenya mau di-crawl lebih dari 25, ya harus upgrade gitu ya. Tapi ini sebenarnya cukup gitu. So, I think this is very very apa ya cukup ya untuk nyoba basically udah nyoba dulu gitu. Apakah ini cocok buat kita atau buat klien kita dan lain-lain gitu.
Dan aku juga open for suggestion about the pricing ya, karena aku udah bilang sama Hmm. Jay juga ya, my CEO gitu, Indonesia mesti beda nih price-nya gitu. Jadi open for suggestion. Tapi kalau kalau boleh aku suggest, kayaknya Magic Blocks perlu bikin satu demo. Kan tadi kita sempat sebutin bahwa kita itu ada total 7 hari, 2 hari conference day Hmm, dan 5 hari itu workshop day, gitu kan? Workshop day hmm. ini para kadet bener-bener hands on, praktikal ngeliatin atau nyobain gitu kan ya untuk bikin ini. Mungkin Magic Blocks tertarik untuk ngisi di salah satu workshop day-nya. Tapi harus offline. Online, workshop Oh day itu online, online, online ya. online, Oke, ya online. of course kita tertarik. Oke, kan Magic Blocks juga partner dari event RHDFest kan, gitu buat para kadet yang Iya, belum tahu iya, juga kan, Magic Blocks juga partner untuk event RHDFest. Nah, nah ini kayaknya saya izinkan 2 pertanyaan lagi ya, saya izinkan 2 pertanyaan iya, lagi, terutama dari Pak Victor nih ya, kayaknya penasaran banget. iya. Oke, silakan Mbak Lia, itu di apa namanya bisa Oh, dijawab itu. iya. Iya, ya. Jadi kita ada bukan di interrupt human sebenarnya kita bisa aku tunjukin lagi ya biar lebih jelas. Di sini, jadi di bagian actionnya ini kita ada action get in touch basically ya. Jadi kalau misalnya dia udah notice kalau si yang ngobrol sama si customer atau leads yang ngobrol itu ada nyebutin something about connecting with human atau apa, dia akan nanyain beberapa hal ya. Jadi misalnya kayak nama nama, email, dan message-nya seperti apa, dan itu nanti bakalan dikirim kita ke human. Tapi humannya sendiri nggak bisa kayak kayak di tengah-tengah gitu. Jadi ini bukan hybrid ya. Jadi ini fully AI, tapi nanti semua message-nya kalau emang mau talk to human bisa dikirimin ke humannya basically untuk follow up gitu sih. Gitu ya. Jadi humannya sendiri nggak bisa uh, take over di tengah basically gitu ya. Nggak. Cuma message-nya akan dikirim ke human, jadi humannya bisa follow up gitu. Oke, nah itu para kadet ya. Satu pertanyaan lagi ya karena ini juga di Australia udah cukup larut. Saya ingin memberikan Mbak Lia waktu untuk istirahat karena saya yakin besok masih Friday. Iya. Ya. Bukan besok sih kayaknya di sana udah Friday. Iya, enggak, belum. Masih jam 11. Oke. Nah jadi Black Friday deal. kalau Black Friday ini mending beli tiket RHDFest deh gitu kan ya. Iya, Kalau iya, Black iya. Friday beli tiket RHDFest karena nanti ada workshop. Saya coba negosiasi dengan Mbak Lia setelah webinar ini. Iya, Siapa tahu iya. Magic Block benar-benar mau untuk bikin satu sesi khusus workshop day membahas tentang gimana cara bikin sales agent sampai how to handling the customer gitu kali ya. Nanti kita akan coba ngobrol di luar ini. Tapi um, khusus untuk malam hari ini pertanyaan terakhir dari Tommy ini. Gitu ya, pertanyaan terakhir dari Tommy. Dalam satu sesi bisa menangani berapa leads? Nah ini pertanyaan penting nih karena biasanya AI itu dibatasi untuk beberapa tools gitu kan. Dari Magic Block sendiri kira-kira ada limitnya nggak? Bisa menghandle berapa Hmm, leads nih? Atau berdasarkan nggak case ada study-nya ya. deh. Nggak ada limitnya. Jadi, eh, maksudnya concurrent ya, maksudnya dalam waktu bersamaan kan, Hmm, bisa berapa aja gitu. bisa berapa Iya, aja? bisa berapa aja. Jadi misalnya ada yang di sini lagi ngobrol, di Brisbane lagi ngobrol, di Bogor lagi ngobrol gitu ya. Bisa Hmm, aja. Ya, jadi nggak ada batasannya sih, nggak ada limitnya gitu. nggak ada batasan. Unlimited. Iya, dalam Unlimited. dalam satu sesi, maksudnya satu sesi ya. Kalau misalnya satu sesi di saya di Brisbane, saya Hmm, satu sesi, ya berarti saya satu leads kan ya. iya. Jadi nanti ada sesi lain di tempat lain, nah itu bisa, maksudnya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Bisa Oke. di load terus ya. Jadi itu bedanya AI sama manusia lah basically, nggak perlu satu-satu kan gitu. Ya, 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 ya. Jadi bisa, ya, bisa ya. Itulah kelebihannya AI. Makanya untuk tema RHD Fest tahun ini juga kan AI possible. Apa yang bisa dilakukan oleh AI atau hal-hal possible apa yang dilakukan oleh AI? Ikutin di RHD Fest. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Tommy yang sudah bertanya dan juga Pak Vitor. Tadi juga ada dari sebentar, agak jauh nih kalau saya nge-scroll out. Tadi ada satu dari Grace ya. Dari Grace juga dia sempat bertanya soal
itu udah dijawab ya berarti ya, yang penasaran karena pekerjaan dia selalu bekerja dekat dengan business owner untuk tahu hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan. Iya, Nah, itu. ini sebenarnya kan kita juga no code ya, kita no Hmm, code gitu. Jadi nggak tahu deh teman-teman kalau udah biasa bikin AI agent atau biasa lihat sales agent itu biasanya agak ngejelimet ya, ada semacam workflow-nya gitu ya, yang ya, betul. agak agak mikir gitu ya. Nah, kita tuh no code gitu, pakai blocks. Makanya kita blocks gitu kan, that's why kita call ourselves magic blocks gitu. Nah, jadi hopefully misalnya kayak Grace tadi, aku nggak tahu ya, mungkin kalau Grace nyoba gitu, mungkin harusnya bisa langsung bisa sih, harusnya ya. Hmm, Hopefully. Jadi karena kita pengennya itu intuitif dan juga karena no code ya, harusnya semua mudah-mudahan bisa gunakan dengan mudah gitu. oke. Kalau gitu wajib register karena masih free ya magicblocks.ai. Silakan langsung kunjungin aja websitenya, register di situ, nanti dicoba-coba. Kalau misalkan ternyata rumit, silakan untuk bertanya, gitu ya. Silakan bertanya kepada Silakan laporan. nanti akan di reward sama Mbak Lia bahwa ini terlalu rumit. Oke, Mbak Lia, terima kasih untuk waktunya. Saya yakin ini udah cukup antusias dan buat para kadet yang malam hari ini atau nanti nonton via YouTube ya, untuk penawaran dari Magic Blocks bisa teman-teman dapatkan informasinya di Link. Untuk recap event hari ini akan kita buatkan sedikit summary di website trumbacklink.com. Nanti kita akan publish di situ. Silakan teman-teman baca ya. Tuh kan ada yang baru join. Ini yang kasihan nih sesinya udah selesai dia baru join gitu ya. Tapi buat yang baru join biar nggak ketinggalan gitu ya, biar nggak ketinggalan nanti kita akan bikin recapnya teman-teman bisa baca dan videonya bisa teman-teman tonton di YouTube-nya Trumbacklink. Silakan di subscribe ya, di subscribe, di follow, jangan sampai enggak karena nanti teman-teman bisa tonton di situ. Oke, terima kasih Mbak Lia untuk waktunya dan terima kasih juga untuk para kadet yang sudah hadir malam hari ini. Nantikan lagi untuk webinar berikutnya dengan narasumber-narasumber yang nggak kece dan saya nggak bosan-bosan ngingetin jangan lupa untuk join RHD Fest karena kalian akan banyak mendapatkan manfaat seputar gimana AI bisa membantu pekerjaan kalian. Termasuk salah satunya yang malam hari ini kita angkat, gimana caranya sales bisa cepat di support gitu ya. Salesnya kalian bisa disupport lebih maksimal dengan bantuan AI dengan Magic Blocks. Itu aja. Saya Radius, terima kasih dan selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Saya N ya. Terima kasih Mbak Lia. Thank you, Thank makasih. you.